Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Kelanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan terus semangat untuk budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Oke teman-teman, hari ini malam hari saya syutingnya, karena kalau siang itu hujan ya, jadi kita malam hari kita sempatkan untuk membuat video. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman tentang keberhasilan pecah koloni tanpa telur calon ratu. Jadi kemarin saya pernah bikin video apakah bisa pecah koloni tanpa telur calon ratu. Untuk jenis kelanceng Levisep bisa ya. Saya sudah beberapa kali melakukan pecah koloni untuk jenis Levisep, dan ini yang kemarin paling baru banget kita pecah ya, untuk jenis Levisep tanpa telur calon ratu. Ada 2 koloni dan alhamdulillah hari ini sudah menetas, masing-masing adalah ratu muda ya. Tadi di awal video ini ada kelihatan di video ini ya. Ini ngumpet kemana. Jadi menurut pengalaman saya untuk pecah koloni untuk jenis Levisep bisa dilakukan ya, walaupun tanpa telur calon ratu. Yang penting ada telur muda. Nah, contohnya ini ada 2 koloni. Tentu saja syaratnya adalah koloninya kuat, banyak madu atau polennya ya. Jadi bisa dibagi dan jangan dipanen apabila kita pecah koloni ya. Karena kalau dipanen makanannya mereka mau makan apa? Khusus kita pecah saja. Jadi keuntungan kalau kita punya Levi ya, mudah dalam melakukan pecah koloni. Kita lihat nanti di kotak yang kedua ya. Penampakan ratu muda. Ini kemarin hasil kita pecah ya. Ini tanpa telur calon ratu teman-teman. Jenisnya Levisep. Jadi menurut pengalaman saya, pecah koloni tanpa ratu untuk jenis Levisep itu bisa. Saya beberapa kali sudah melakukan pecah koloni untuk jenis Levisep tanpa ratu. Syaratnya adalah ada telur muda ya. Jadi ada telur yang masih muda, yang masih unyu-unyu, telurnya masih warnanya gelap ya. Nah nanti itu akan secara random dipilih oleh lebah, dipilih untuk menjadi ratu. Kadangkala bukan hanya cuma 1, ada beberapa biasanya, bahkan sampai 4 atau 5 itu dipilih ya. Mereka dikasih pakan. Kalau di video yang pernah saya dapat itu royal jelly, tapi kalau di kelanceng saya kurang paham apa. Jadi telurnya lebih besar. Nah telur calon ratu itu menetasnya lama ya, berbeda dengan telur yang lain. Ini dia lebih lama menurut pengalaman saya. Bahkan ini di ratu muda masih ada juga telur calon ratu yang lain. Nah ini apakah ditetaskan atau tidak? Nah, kalau menurut materi yang saya dapatkan sih biasanya dalam satu koloni hanya 1 ratu ya. Yang lain untuk cadangan mungkin atau apa, saya kurang paham. Mungkin ada teman-teman yang paham bisa sharing kepada kita. Ya ini teman-teman bisa lihat ya, itu telur calon ratu. Oke, jadi kalau ada yang bertanya apakah bisa untuk jenis kelanceng, menurut saya untuk Levisep, karena ini pengalaman saya, itu bisa. Tapi untuk jenis Itama kayaknya agak susah kalau tanpa telur calon ratu ya. Nah, untuk Itama atau lebah-lebah yang besar mungkin menurut saya. Tapi kalau untuk lebah kecil seperti Levi ini berhasil. Ya, saya sampaikan sesuai pengalaman saya. Jadi insya Allah tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini real ya pengalaman saya. Teman-teman bisa coba. Tapi untuk jenis Levi ya, untuk jenis yang lain saya tidak berani menjamin gitu ya. Karena saya tidak mempraktekkan di jenis yang lain. Biroi paling yang besok coba kita split, kita pecah ya. Kalaupun biroi juga kita mau pecah
itu mau mencari telur calon ratu agak terburu-buru ya, karena agresif sekali. Jadi itu teman-teman bisa mencoba untuk melakukan pecah koloni jenis Levisep ya, walaupun tanpa ratu, insya Allah tetap berhasil. Oke, jadi itu konten kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk support dan juga komentar yang sudah diberikan teman-teman semua. Kita tunggu juga sharing teman-teman di kolom komentar kita ya, berkaitan pecah koloni tanpa calon ratu ya, tanpa telur calon ratu, yang untuk kami jenis Levisep ini berhasil ya. Teman-teman bisa praktekkan kalau punya koloni Levi yang super ya, yang gemuk, nah, bisa dipraktekkan. Koloni ini yang sedang saya ambil gambarnya, ini sudah 2 atau 3 kali saya pecah gitu. Dan alhamdulillah koloninya bertahan terus ya, karena memang basicnya ini koloni-koloni yang super, jadi sampai kapan bukannya tetap akan super gitu. Dan ini tidak pernah saya panen, paling hanya diambil madunya kalau ada kunjungan dari teman-teman, bisa nyicipin madu di sini. Begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.